Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yunxiao. Yunxiao bahkan lebih terkejut, di tengah lautan api, rune api yang tak terhitung jumlahnya mengembun di atas tubuh Feini dan perlahan mengungkapkan bentuknya, berubah menjadi roh sejati Fire Phoenix, dan auranya yang menakutkan langsung naik menjadi ekstrim. Roh sejati, Yunxiao juga diliputi kengerian, kekuatan besar dan perkasa yang datang kepadanya telah melampaui cakupan seni bela diri, dan itu membuatnya bergidik. Meskipun dia berada di tablet alam ilahi, perasaan mengendalikan segalanya menghilang seketika dan digantikan oleh ketakutan dan gemetar yang datang dari lubuk hatinya. Phoenix api mengembun dan matanya tertutup, seolah-olah masih dalam tidur tanpa akhir. Tubuh api yang besar itu menyala dengan ganas, menghadap Yunxiao dari kejauhan. Ledakan. Tiba-tiba, tubuh Phoenix Fire meledak. Itu tidak menimbulkan dampak besar, itu hanya berubah menjadi simbol api yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang di lautan api. Suhu seluruh lautan api tiba-tiba naik, dan nyala api menyala lebih ganas. Retakan hitam mulai muncul di sekitar lautan api, itu membakar seluruh ruang di dalam prasasti dan hancur. Yunxiao ngeri, jika nyala api dibiarkan terus menyala, seluruh tablet alam ilahi akan dihancurkan. Dia ragu-ragu sejenak, dan akhirnya dengan cepat membentuk segel tangan, rune emas dikirim ke lautan api, menurunkan suhu yang mengejutkan. Pada saat yang sama, tanda awan api muncul di antara alisnya dan berubah menjadi bayangan Phoenix, ia membuka mulutnya dan mengisap. Api tak terbatas langsung terbang dan melonjak menuju ruang di antara alisnya. Tubuh Yunxiao tiba-tiba bersinar dengan cahaya keemasan, suhu yang sangat tinggi memaksa tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan, yang secara otomatis melindunginya. Jimat api menghantam tubuhnya dalam kekacauan, terbakar. Di bawah pemanggangan api ilahi yang konstan, tubuh emas berubah menjadi emas gelap dan lebih hitam. 1 jam kemudian, seluruh lautan api telah diserap olehnya dan kembali ke tubuhnya. Perasaan aneh muncul di hatinya, seolah-olah nyala api memiliki spiritualitas yang lebih besar dari sebelumnya dan tidak lagi mati. Mungkinkah Phoenix surgawi kuno benar-benar akan dibangkitkan? Yunxiao terkejut, merasakan energi api yang menyala-nyala di tubuhnya, dia merasa sedikit tidak nyaman. Feini tiba-tiba memberi, lembut dan mengerutkan alisnya, postur tidurnya berangsur-angsur rileks. Itu seperti burung merah yang melebarkan sayapnya di musim semi. Tubuh ramping itu berputar dan berputar di depan mata Yunxiao, memberinya perasaan hangat, harum, dan halus ditambah dengan gaun kasa Crimson Blue yang menutupi tubuhnya, itu membuatnya merasa haus. Bahkan Yunxiao tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan. Feini akhirnya membuka matanya, ketika dia melihat Yunxiao, reaksi pertamanya adalah berteriak karena malu. Kemudian, sosok merah menyala itu melintas dan menghilang. Pada saat berikutnya, lampu merah menyala dan muncul di depan Yunxiao, kenapa kamu menatapku seperti itu? Apakah itu terlihat bagus? Yunxiao tersipu dan berkata dengan malu, aku hanya memeriksa untuk melihat apakah ada yang salah dengan tubuhmu. Oh, kamu begitu peduli padaku. Feini terkekeh dan mulai menari dengan anggun di depan Yunxiao dengan tangannya, silakan, jangan ragu untuk melihat. Itu seperti bunga atau kabut, anggun dan elegan. Dua aliran darah mengalir dari hidung Yunxiao saat dia berkata dengan linglung, Tuan Muda Feini. Tolong berperilaku dengan bermartabat, menghormati. Feini berhenti menari dan berkata, kamu menatapku saat aku tidur, dan kamu ingin aku menghormati diriku sendiri. Kamu sudah melihatnya, apakah kamu mencoba menyangkalnya? Yunxiao menyeka darah dari hidungnya, saya benar-benar hanya ingin mengamati kondisi fisik Anda, jangan salah paham. Feini tersenyum licik, bagaimana pengamatannya? Apakah itu terlihat bagus? Dia tergagap. Yunxiao menoleh, dia tidak tahan dengan tatapan agresifnya dan berkata, yah, kamu tampaknya telah maju ke bintang 9. Apa? Feini tercengang dan langsung menjadi khawatir, dia mengedarkan energi unsur di tubuhnya dan kekuatan besar segera menyembur keluar. Seluruh area langsung berubah menjadi merah. Kekuatan ini adalah kekuatan Kaisar Bela Diri bintang 9. Yingluo benar-benar memajukan Yingluo.
Feini juga tercengang, tetapi dia segera sangat gembira, matanya berkedip karena kegembiraan saat dia terkikik, seperti yang diharapkan dari laki-lakiku, kamu tidak hanya menyembuhkan luka-lukaku, tetapi kamu juga mengizinkanku untuk maju dengan 1 bintang, cek-cek, aku pasti akan mengikutimu dalam hidup ini. Wajah Yun Xiao menjadi gelap saat dia berkata dengan malu, ini sepenuhnya karena konstitusi unikmu, itu tidak ada hubungannya denganku. Hehe, aku suka pria yang rendah hati dan rendah hati sepertimu, Anda tidak meninggalkan nama Anda ketika Anda melakukan hal yang baik, dan Anda tidak mengambil pujian untuk itu. Feini terkekeh, wajahnya dipenuhi kegembiraan. Hei, jangan bicara omong kosong, kata Yun Xiao, aku baru saja akan bertanya padamu, ada apa dengan tubuh nirvana dari Phoenix Surgawi? Petik 2. Ini adalah rahasia besarku, tapi karena kamu bertanya, aku harus memberitahumu. Feini menggigit bibir merahnya dan menjawab. Jenis Phoenix sama dengan jenis naga, jelasnya, sebenarnya, ada banyak cabang yang berbeda, misalnya, naga leluhur, naga pertama, naga bertanduk, dan sebagainya dari klan naga semuanya adalah keberadaan tingkat roh sejati, tetapi mereka semua adalah keturunan naga sejati kuno, ras Phoenix juga sama, Phoenix api, Phoenix merah, Phoenix hitam, Phoenix es, Phoenix bulu, dan keberadaan tingkat roh sejati lainnya semuanya berevolusi dari Phoenix surgawi kuno, nenek moyang dari semua Phoenix, yang disebut tubuh nirvana Phoenix surgawi adalah tubuh aneh yang mengandung jejak kekuatan nirvana Phoenix surgawi. Aku secara kasar mengerti, kata Yun Xiao. Lalu, apa yang disebut kekuatan nirvana? Petik 2. Feini mengerutkan alisnya dan berkata, aku juga tidak terlalu yakin tentang ini, ada terlalu sedikit tubuh nirvana Phoenix surgawi di sungai panjang sejarah, namun, keuntungan nyata yang saya miliki adalah kecepatan pemulihan saya yang sangat cepat, tidak peduli seberapa serius lukanya, selama dia tidak mati, dia pasti akan pulih dalam beberapa hari, selain itu, kecepatan pemulihan ini juga terus menurun seiring berjalannya waktu. Guru besar pernah menghitung bahwa selama tubuh nirvana Phoenix surgawi saya lengkap, saya akan memiliki tubuh yang hampir abadi di masa depan, luka apapun bisa disembuhkan dalam sekejap. Tubuh abadi, pemulihan instan. Yun Xiao tercengang, itu terlalu berlebihan, saya khawatir bahkan Phoenix surgawi kuno sendiri tidak bisa melakukannya. Pasti ada batasan waktu yang dibutuhkan untuk pulih, tetapi belum ada yang mencapainya. Feini mengedipkan matanya dan tertawa, saya tidak yakin, bagaimanapun, tubuh Phoenix surgawinya sangat kuat, itu tidak akan memalukan status Anda. Yun Xiao menyeka keringat dinginnya dan berkata, kamu berbicara omong kosong lagi, karena tubuh Phoenix nirvana surgawi memiliki kekuatan Phoenix surgawi, bagaimana Tuan Kuan merebutnya saat itu? Ambil darahmu, atau langsung memurnikanmu menjadi pil. Tubuh Feini gemetar hebat, dan ekspresi ketakutan dan keputusasaan muncul di wajahnya. Anda, kian-kian, Anda juga ingin mengambil tubuh nirwana Phoenix surgawi saya. Petik 2. Matanya dipenuhi dengan kesedihan dan kesedihan yang tak ada habisnya, membuat orang merasa kasihan padanya. Anda terlalu banyak memikirkannya lagi. Kata Yun Xiao sambil berkeringat, saya hanya bertanya dengan santai, Anda tidak perlu menjawab saya. Feini akhirnya keluar dari ketakutan dan keputusasaannya, dia berkata, aku hanya berharap hati raja seperti hatiku, dan aku tidak akan mengecewakan kerinduanku. Aku tidak tertarik dengan tubuh nirvana Phoenix surgawimu, kata Yun Xiao acuh tak acuh, aku juga tidak tertarik padamu, Anda tidak perlu mengasihani diri sendiri, selama Anda bersumpah untuk tidak mengungkapkan fakta bahwa saya memiliki senjata tingkat mendalam kelas transenden, Anda dapat pergi kapan saja. Jika itu masalahnya, saya tidak perlu pergi. Air mata Feini berubah menjadi senyuman, ini tempat yang bagus, saya akan tinggal di sini dan berlatih. Yun Xiao mengerutkan kening, Rocky di sini jauh lebih buruk daripada di Reach Surgawi, selain itu, Tuan Muda Feini hilang, cepat atau lambat, mereka akan mengetahui bahwa saya ada di sini, saya tidak ingin diburu oleh keluarga panjang. Jika mereka benar-benar mengejarmu, aku hanya akan menunjukkan diriku dan kamu akan baik-baik saja, kan? Feini tertawa. Yun Xiao dibuat tidak bisa berkata-kata, terserah Anda, lakukan apapun yang Anda inginkan. Jangan pergi. Ketika Feini melihat bahwa dia akan pergi, dia buru-buru berubah menjadi sinar cahaya merah dan mengejarnya seperti awan.
Yun Xiao mengabaikannya dan hendak pergi ketika wajahnya tiba-tiba berubah dan berubah menjadi sedikit serius. Dengan lambaian tangannya, sebuah pulau terapung besar muncul dari udara tipis, itu adalah pembuluh darah roh saya. Kemudian, dengan sekejap, dia terbang ke bawah dan mulai bermeditasi. Setelah berlari selama 3 hari 3 malam, dia telah menghabiskan banyak energi dan terburu-buru untuk pulih. Ini karena dia sudah bisa merasakan jejak terobosan, dan firasat ini semakin kuat, dia bisa maju kapan saja. Jika kekuatan asal seseorang tidak dapat pulih dan tidak cukup untuk mendukung terobosan, kemungkinan besar terobosan itu akan gagal, dan konsekuensinya akan terlalu serius. Ledakan. Ledakan teredam terus datang dari tubuhnya, dan titik akupuntur utamanya terbuka satu persatu seperti kacang goreng. Segera, dia dipenuhi dengan kekuatan esensi, dan meridiannya meluas beberapa kali. Tidak hanya seluruh tubuhnya mengembang, tetapi juga berubah menjadi cahaya keemasan cemerlang yang menerangi 1000 kaki. Apa yang terjadi? Yun Xiao tercengang, dia tidak bisa menekan kekuatan yang melonjak sama sekali, dan itu terus membasuh anggota tubuh dan tulangnya. Ada apa denganmu? Fei Ni juga kaget. Menyingkir dari jalanku. Yun Xiao berteriak dengan suara yang dalam, saya tidak bisa mengendalikan energi primordial di tubuh saya mungkin akan membuat terobosan. Fei Ni dengan cepat menghindar dan muncul 1000 kaki jauhnya dari pembuluh darah tambang, dia melihat dengan gugup. Secara alami, dia menyadari situasi terobosan, terutama setelah dia menjadi tertinggi bela diri tingkat tinggi, setiap terobosan seperti pertempuran hidup dan mati. Ketika dia telah maju ke tingkat Kaisar Bela Diri Bintang 8, seluruh keluarga panjang Skyridge telah berada dalam keadaan tegang, dan tuan keluarga yang panjang bahkan secara pribadi melindunginya. Wajah Yun Xiao menjadi gelap saat dia berteriak, satu ki penciptaan. Kekuatan yang tidak biasa muncul di sekitar tubuhnya, dan kemudian rune biru yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari seluruh tambang, mereka melintas di permukaan tubuhnya dan semuanya diserap ke dalam kulitnya. Mata Fei Ni membelalak saat dia melihat pemandangan di depannya dengan kaget. Sosok dan penampilan Yun Xiao tidak bisa lagi terlihat jelas, karena ditutupi oleh sejumlah besar roh ki. Dia samar-samar bisa melihat kekuatan asal yang tak terhitung jumlahnya terbentuk, mereka seperti mini dragon yang melonjak ke tubuhnya dengan gila-gilaan. Roh ki, yang telah terbentuk, hampir mengeras dan mengalir ke tubuh Yun Xiao. Fei Ni kaget, ini tidak menyerap energi spiritual, itu lebih seperti tumpukan batu spiritual tingkat tertinggi. Namun, dia juga jenius, setelah beberapa saat terkejut, dia menjadi tenang dan matanya yang indah dipenuhi dengan kegembiraan. Ledakan. Suara gemuruh dari dalam tubuh Yun Xiao semakin keras, dan akhirnya menyatu menjadi celah yang meledak di atas dantiannya. Nebula besar beredar di tubuhnya, seolah-olah itu adalah akhir dari semua meridiannya, itu terus-menerus melahap energi unsur di tubuhnya. Kekuatan yang awalnya melonjak di meridiannya langsung dikosongkan, dan tubuhnya yang bengkak langsung kembali ke keadaan semula, dan bahkan layu. Yun Xiao mengerutkan kening, dia tidak asing dengan terobosan ke Kaisar Bela Diri Bintang 8, tetapi dia tidak membutuhkan begitu banyak energi primordial di masa lalu. Konsumsi itu seperti lubang maut, seolah-olah tidak ada habisnya, tidak peduli berapa banyak energi spiritual yang dia masukkan, itu tidak akan pernah terisi. Meskipun kecepatan penyerapannya sangat menakutkan, ada juga perasaan tidak bisa memenuhi kebutuhan. Pada saat ini, kekuatan tubuh fisiknya telah didorong secara ekstrim, cahaya keemasan bersinar seperti matahari terbenam, dan kulitnya memancarkan kilau logam. Selain itu, suara senandung yang dalam terus-menerus terdengar. Itu tidak cukup. Wajah Yun Xiao menjadi gelap saat dia membuat gerakan meraih di udara, semua jenis bahan surgawi dan harta duniawi, nektar dan buah-buahan berhiaskan permata muncul di tangannya, dan dia membuka mulutnya lebar-lebar untuk menelannya. Wajah Fei Ni penuh kejutan, belum lagi jumlah energi roh yang telah dia konsumsi, kecepatannya saja sudah cukup untuk menjejali Kaisar Bela Diri Bintang 8 sampai mati, tapi, dilihat dari kulit Yun Xiao yang berangsur-angsur mengerut, sepertinya itu masih jauh dari cukup. Pada saat itu, lingkaran nebula telah muncul di langit tepat di atas Yun Xiao, berputar terus-menerus. Bagaimana bisa seperti ini?
Fei Ni bergumam pada dirinya sendiri, dia bisa segera mengatakan bahwa fenomena ini disebabkan oleh pasokan energi unsur yang tidak mencukupi di tubuhnya. Jika akumulasi energi unsur tidak cukup, mengapa ada kemajuan? Petik 2. Yun Xiao tidak bisa menemukan jawaban atas pertanyaan ini. Dikatakan bahwa masih ada proses panjang untuk mengumpulkan energi esensi sebelum dia bisa menembus ke tingkat Kaisar Bela Diri Bintang 8, tidak mungkin baginya untuk menerobos pada saat ini. Sejumlah besar energi esensi yang dia butuhkan untuk maju ke level berikutnya sekarang hampir habis, yang dengan jelas menjelaskan hal ini. Hatinya bergetar saat memikirkan alasannya. Api ilahi Phoenix pasti telah berubah, yang menyebabkan perubahan mendadak dalam basis kultivasinya. Memikirkan hal ini, mata Yun Xiao menyipit, awan api berkedip-kedip di antara alisnya, dan gelombang kekuatan api menyembur keluar dan membakar tubuhnya. Huoqian-qian ini, Fei Ni kaget, aura api yang menyerangnya sangat kuat tetapi itu memberinya perasaan yang sangat nyaman dan ramah, dia tidak bisa tidak mau ingin melompat ke pelukan api. Fei Ni sedikit tenang dan dengan hati-hati mengambil langkah maju, langsung berjalan ke tepi api. Begitu dia melangkah ke dalamnya, garis keturunan di tubuhnya diaktifkan, memancarkan kekuatan yang besar dan melonjak. Pilih pala, ada juga ledakan seperti rantai di tubuhnya. Pada saat ini, tulangnya sepertinya mulai hancur, dia meringis kesakitan dan berkeringat dingin. Di tengah rasa sakit yang luar biasa ini, tekad melintas di mata Fei Ni, alih-alih mundur, dia maju dan mengambil langkah maju lagi. Tiba-tiba, dia merasakan sakit yang tajam di punggungnya, menyebabkan dia gemetar seolah-olah seluruh tubuhnya akan meledak karena kekuatan. Ledakan. Dengan ledakan keras, semua energi kacau mengalir keluar dari belakangnya. Seluruh pribadinya menjadi santai. Wajah Fei Ni pucat dan dia berkeringat deras, pupil matanya tiba-tiba menyusut saat dia melihat bayangannya sendiri di atas lautan api dengan ngeri. Bulu Phoenix panjang muncul di belakangnya, semegah api. Inikah saya? Fei Ni berbalik kaget dan melihat sayap warna-warni di punggungnya. Dia linglung, transformasi iblis atavisme. Petik 2. Tidak hanya tubuhnya berubah, tetapi sisik Phoenix juga muncul di tangannya dan beberapa bagian vitalnya. Setiap cahaya yang bersinar akan dibiaskan menjadi segudang warna yang tersebar ke segala arah. Seluruh keberadaannya benar-benar diselimuti cahaya yang menyilaukan, memancarkan aura mulia dan indah yang tak terlukiskan. Dalam keadaan ini, Fei Ni senang menemukan bahwa kekuatannya telah meningkat ke ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan kepercayaan diri yang sangat meningkat muncul secara spontan. Seolah-olah dia sudah berdiri di puncak seni bela diri, cukup untuk meremehkan dunia. Li Yun Xiao. Dia sombong untuk sementara waktu sebelum dia tiba-tiba menyadari bahwa Yun Xiao berada dalam keadaan yang sangat buruk saat ini. Munculnya api ilahi membawa serta sejumlah besar energi untuk menebus kekuatan Yuannya yang tidak mencukupi. Lubang hitam maut tampaknya perlahan terisi, tetapi kekuatan nyala api mulai membakar tubuhnya, yang bersinar dengan cahaya keemasan, telah terbakar menjadi warna emas gelap. Yun Xiao juga cemas, api ilahi jelas berada di bawah kendalinya, jadi bagaimana itu bisa menyakitinya? Hanya ada satu penjelasan, dan itu adalah bahwa kendalinya atas api ilahi semakin lemah. Dia dengan paksa menahan rasa sakit dan membiarkan api membakarnya. Jika tidak, jika dia gagal maju, dia mungkin kehilangan kemungkinan untuk maju lagi selamanya. Dia lebih baik mati daripada tenggelam dalam pelupaan. Setelah mengambil keputusan, dia menjadi tenang dan diam-diam membiarkan api membakar tubuhnya. Untungnya, tubuh emas yang tak terpadamkan cukup kuat, jadi dia tidak akan terbakar sampai mati dalam waktu singkat. Tiba-tiba, setetes perasaan jernih jatuh di bibirnya. Yun Xiao membuka matanya dan melihat Fei Ni memotong pergelangan tangannya, tetesan darah sebening kristal jatuh dan menetes di bibirnya. Darah Phoenix saya adalah yang paling murni di antara semua ahli dengan garis keturunan Phoenix dalam puluhan ribu tahun terakhir, makan dengan cepat, ini akan membantu Anda menahan pembakaran api ilahi. Dengan ekspresi prihatin di wajahnya, Fei Ni membungkuk dan membawa pergelangan tangannya yang terpotong ke bibir Yun Xiao. Karena fisiknya yang istimewa, luka di pergelangan tangannya sembuh dengan sangat cepat. Fei Ni mengerutkan kening, lampu merah melintas di kuku kirinya, dan darah menyembur keluar darinya, lalu dia meletakkannya di bibir Yun Xiao. Yun Xiao gemetar dan ingin menolak, tetapi darah crimson mengalir langsung ke mulutnya, dan ada rasa manis.
Dia tidak tahan dan tidak bisa membuka mulutnya, membiarkan darah mengalir ke tenggorokannya. Seiring dengan perasaan dingin, ada kekuatan yang ganas dan mulia. Api di tubuhnya bergetar dan tampak kurang intens, sangat mengurangi rasa sakitnya. "Terima kasih," katanya. "Tidak perlu." Setelah percakapan sederhana, mereka berdua tidak bisa berkata-kata. Tiba-tiba, tubuh Yun Xiao bergetar, dan wajahnya berubah, pupil bulan tiba-tiba muncul di matanya, dan mereka bersinar dengan cahaya yang sangat ganas. Fei Ni kaget, di bawah tatapan sepasang mata itu, dia melompat mundur dan buru-buru mundur beberapa kaki, dia merasa seolah-olah dia sedang ditatap oleh ular berbisa dan berada dalam kepanikan yang tak terkatakan. Kamu baik-baik saja." Wajah Yun Xiao segera berputar, dan pembuluh darah biru menonjol di wajahnya, setengah dari wajahnya ditempati oleh mata bulan, dan dia terus berteriak. "Ah! Kekuatan ini, kekuatan ini, kekuatan ini, kekuatan ini." Darah Fei Ni yang dia telan sebenarnya terbakar di tubuhnya, langsung membakar organ dalamnya. "Li Yun Xiao, ada apa denganmu?" Petik 2. Fei Ni bingung dan bingung. Dahi Yun Xiao berlumuran keringat dingin saat dia berkata dengan suara gemetar, "Aku baik-baik saja, tinggalkan tempat ini dengan cepat, saya khawatir sesuatu akan terjadi." Rasa sakit yang membakar hampir meresap ke dalam jiwanya, dan seluruh tubuhnya gemetar. Dan itu bukan hanya tubuhnya, bahkan kesadarannya mulai terkorosi, secara tidak jelas, sepertinya ada Phoenix yang tertidur di kedalaman api, perlahan terbangun. Dia dengan paksa menahan rasa sakit yang menyiksa, begitu kemajuan ini berhenti, dia bisa menggunakan teknik ilahi ekspansi besar untuk mengusir api Phoenix dari altar spiritual dan lautan kesadarannya, namun, jika dia melakukan itu, dia pasti akan gagal menerobos ke alam Kaisar Bela Diri Bintang 8, dan konsekuensi dari kegagalan kemungkinan besar akan selamanya terjebak di depannya. Dia tidak mau. Sikap keras kepala yang tidak akan pernah mengakui kekalahan menyebar ke seluruh tubuhnya, dia lebih suka dibakar menjadi abu dalam api daripada berhenti saat ini. "Pak!" Busur listrik tiba-tiba berkedip-kedip di atas dantiannya, membuat suara lembut. Namun, itu membuat Yun Xiao gemetar saat dia menyapu indera ilahinya ke arah benih guntur ungu. Benih yang diam selama ini tiba-tiba retak, dan gas ungu merembes keluar. Sepertinya telah merasakan lingkungan sekitarnya dan mulai sedikit berubah, lapisan zat seperti pasta ungu muncul di biji. Tiba-tiba, api merah menyala dan menghantam benih itu. "Pak!" Begitu nyala api menyentuh pasta, itu padam dalam sekejap. Yun Xiao merasakan sakit yang tajam di dantiannya, dan dia tidak bisa menahan rangan ringan. Kemudian, niat yang keras dan ganas melonjak di tubuhnya, di belakang tubuhnya, itu langsung berubah menjadi bayangan Phoenix, dan perlahan membuka matanya. "Ini Ying Luo." Fei Ni terkejut dan sangat terkejut. Phoenix melihat ke bawah dari langit dan matanya kabur, tampaknya tidak memiliki kecerdasan, seolah-olah belum sepenuhnya terbangun dari tidurnya. Namun meski begitu, Phoenix yang dibentuk oleh api masih membuat pikirannya bergetar, dia tertegun di tempat dan tampak seperti ayam kayu. Phoenix melirik Yun Xiao, yang berada di bawahnya, lalu tiba-tiba membalik dan menembak ke perut bagian bawah Yun Xiao dengan mendesing, mengirim api ke langit. "Ah!" Fei Ni gemetar dan sadar, lalu menatap Yun Xiao dengan ngeri. "Ah!" Yun Xiao tiba-tiba meraung, dan tubuh emasnya yang abadi meledak inci demi inci, menyebabkan darah menyembur keluar. Gelombang udara yang menakutkan menyembur keluar dari dantiannya dan langsung berubah menjadi pusaran, mengibaskan api dan udara di sekitarnya. Bum bum bum. Fei Ni juga terdorong ribuan kaki oleh benturan itu, dia menatap Yun Xiao di kejauhan dengan ngeri, hanya untuk melihatnya berlumuran darah dan matanya kosong. Pada saat ini, fenomena kemajuan di langit juga telah menghilang, darah masih menyembur keluar dari tubuh Yun Xiao, seolah-olah vitalitasnya sangat lemah, namun, ada kekuatan tak terlihat yang menakutkan melonjak di sekelilingnya, yang membuat semua orang merinding. "Apakah saya gagal?" Fei Ni benar-benar tercengang, dia menatap langit yang cerah dengan linglung, tetapi tidak ada tanda-tanda kemajuan. Yun Xiao masih seorang kaisar bela diri bintang 7 saat ini. "Tidak mungkin. Dengan bakatmu, kamu tidak mungkin gagal." Fei Ni merasakan sakit yang tak bisa dijelaskan di hatinya dan dua aliran air mata mengalir di wajahnya, tubuhnya yang seperti Phoenix gemetar di langit seolah-olah dia tidak bisa menerima ini.
Aku bukan orang yang dipilih oleh Ni, aku yakin aku akan menjadi tuan dunia di masa depan dan penguasa bela diri yang tak tertandingi. Kamu tidak bisa seperti ini, kamu tidak bisa berhenti di alam kedaulatan bela diri bintang 8. Kamu bertanya padaku bagaimana cara merebut tubuh nirvana dari Phoenix Surgawi, gumam Fei Ni, matanya berkedip dengan tekad saat dia berjalan menuju Yun Xiao. Sebenarnya, ada cara lain, dan itu adalah memberikan kekuatan Phoenix Surgawi kepada Anda saat kita berhubungan seks. Air mata panas mengalir dari matanya saat dia tersenyum pahit, namun, jika saya melakukan itu, saya akan benar-benar kehilangan kekuatan garis keturunan saya, tapi itu tidak masalah, karena aku suka yang kuat, dan kamulah yang akan menjadi yang terkuat di era ini. Pada saat ini, Yun Xiao benar-benar kosong, tidak hanya dalam kekuatan di tubuhnya, tetapi juga dalam kesadaran di benaknya. Meskipun dia masih hidup, seolah-olah semuanya bukan miliknya, dia hanya ada diam, tanpa bergerak atau berpikir. Hanya ketika dia secara bertahap sadar kembali di dantiannya dan perasaan hangat mengalir ke seluruh tubuhnya, dia perlahan bangun. Aku belum mati. Yun Xiao diam-diam melihat ke dalam tubuhnya, dan wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan dan kontemplasi. Ketika Phoenix bergegas ke dantiannya, ia telah membuka mulutnya dan menelan benih guntur ungu, akibatnya, itu telah menyebabkan ledakan besar dan menyebabkan tubuh asli Phoenix kembali ke keadaan menyala. Dia juga kehilangan semua akal sehatnya pada saat itu dan berpikir bahwa dia pasti sudah mati, dia tidak menyangka bahwa dia masih hidup. Yang membuatnya semakin bingung adalah bahwa ada 3 kekuatan yang melayang di atas dantiannya, mereka adalah api ilahi, kilat ungu, dan cahaya putih yang sangat kuat, yang merupakan kekuatan roh. Kekuatan energi spiritualnya tampaknya jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan di dalam kilat, petir ungu melintas, yang sangat menakutkan. Bahkan api ilahi yang paling dia kenal tampak sangat asing saat ini, dia hanya bisa merasakan gelombang keinginan yang melonjak. Yun Xiao mencobanya dan menemukan bahwa itu dia hanya bisa mengendalikan energi dengan bebas, dan bahkan setelah menghabiskan banyak usaha, dia hanya bisa mengekstraksi sebagian dari api ilahi. Tapi yang membuatnya senang, hanya sebagian dari api yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sejak api ilahi telah diperbaiki di hutan laut, itu telah berubah terus-menerus sampai tubuh nirvana Phoenix Surgawi Fei Ni muncul dan bereaksi dengan api ilahi, seolah-olah roh telah muncul, seolah-olah telah terbangun. Pada saat itu, Yun Xiao dapat melihat dengan indera ilahinya bahwa tampaknya telah tertidur tanpa akhir lagi, dan sedikit kecerdasan tampaknya telah dihancurkan oleh guntur ungu. Yun Xiao mencoba memindahkan Thunderbolt ungu lagi, tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa memindahkannya sama sekali. Dia telah mencoba segala macam metode, tetapi semuanya tidak membuahkan hasil, dia hanya bisa menghela nafas dan menyerah. Namun, petir ungu ini memiliki efek magis yang sangat kuat untuk melindungi dantian, terakhir kali, itu langsung memecahkan segel di pelelangan di Menara Harta Karun, kali ini, itu bahkan menghancurkan jejak spiritualitas Phoenix, menyelamatkannya dari ambang kematian. Dia dengan hati-hati, memeriksa tubuhnya dan menemukan bahwa selain rusak parah, pada dasarnya tidak ada masalah besar. Apa yang membuatnya sangat tertekan dan bingung adalah bahwa itu wilayahnya saat ini masih merupakan penguasa bela diri bintang 7, yang berarti bahwa itu dia benar-benar gagal untuk maju, namun, kekuatan di tubuhnya telah meningkat pesat. Namun, kemacetan alam bintang 8 juga benar-benar menghilang, dia tidak bisa merasakannya sama sekali. Apa yang terjadi? Dia jelas tidak maju, jadi mengapa kemacetan hilang? Yun Xiao mengerutkan kening dan berkata, tanpa kemacetan alam bintang 8, apakah itu berarti aku tidak akan pernah bisa menerobos ke alam kedaulatan bela diri bintang 8? Namun, kekuatan di tubuhku. Dia mengedarkan kekuatan esensinya sedikit, dan perasaan yang luas langsung melonjak di meridiannya, dia memang telah meningkat pesat. Berdasarkan pemahamannya tentang alam kaisar bela diri di kehidupan sebelumnya, kekuatan kultivasinya saat ini setidaknya berada di puncak bintang 8. Ini memang sangat aneh. Yun Xiao berpikir sejenak, tetapi dia tidak bisa mengetahuinya, meskipun dia sedikit khawatir, dia lega karena kekuatannya benar-benar meningkat. Tiba-tiba, tubuh memikat muncul di depannya. Jubah Fei Ni sudah dilepas, memperlihatkan kulitnya yang seputih salju, dan aroma segar tercium.
Matanya kabur, dan ada air mata kecil yang menggantung di bulu matanya yang panjang, wajahnya berkabut. Tubuhnya yang panas hampir menempel di tubuh Yun Xiao. Yun Xiao merasakan lubang hidungnya memanas, dan dua aliran darah menyembur keluar dari mulutnya, wajahnya merah. Dia tiba-tiba menutupi hidungnya dan berteriak, "Kamu, apa yang kamu lakukan? Tuan Muda Feini, tolong berperilaku dengan bermartabat." Seluruh tubuh Feini bergetar dan dia pulih dari keadaannya yang linglung, matanya menjadi jernih dan dia berkata dengan linglung, kamu baik-baik saja." "Lubang hidung saya sudah menonjol, bagaimana saya bisa baik-baik saja?" Mata Yun Xiao membelalak, dan dia tidak berani menatapnya. Dengan lambaian tangannya, gaun berbunga dengan pola phoenix berwarna-warni muncul di tubuh cantik Feini. Wajah Feini juga terbakar, tetapi ada senyum menawan di wajahnya, ketika dia melihat ekspresi mengelak Yun Xiao, dia merasa sedikit bangga. "Apakah kamu suka pakaian seperti ini? Maka saya akan memakai ini mulai sekarang." Petik 2. Feini mengangkat tangannya dan berputar-putar di udara seolah-olah dia sedang menari, dia terlihat sangat bahagia. Yun Xiao tidak bisa berkata-kata, dia menatapnya dan berkata, "Bagaimana keadaanmu saat ini? Ketika aku melihatmu dalam bentuk iblismu sebelumnya, kamu tampak sangat kuat." Baru pada saat itulah Feini menyingkirkan penampilannya yang nakal dan membaca, itu adalah salah satu perubahan dari tubuh Phoenix Nirvana Surgawi, tingkat pertama dari 9 transformasi Phoenix Surgawi. Saya tidak yakin sebelumnya, tetapi setelah transformasi, beberapa warisan tampaknya telah dibuka, dan saya secara alami mengetahuinya di benak saya. 9 transformasi Phoenix. Apa? Yun Xiao tercengang, transformasi pertama sudah sangat menindas, tingkat apa yang akan dicapai jika ada 9 transformasi? Petik 2. Feini terkekeh dan berkata, "Di bawah transformasi ke-9, saya bisa melawan roh sejati, namun, sangat sulit untuk mencapai transformasi ke-9, dalam sejarah garis keturunan Phoenix Surgawi, tidak ada satupun yang pernah berubah." Dia mengedipkan matanya dan berkata, "Jika aku tidak bertemu denganmu, aku khawatir aku tidak akan bisa mengalami perubahan seperti itu dalam hidupku." "Ini adalah kesempatan pribadi saya," kata Yun Xiao, "itu tidak ada hubungannya dengan saya juga mendapat manfaat dari Anda, tampaknya api ilahi Phoenix saya telah berevolusi." Feini terkejut dan berkata dengan kaget, "Sepertinya aku telah melihat bentuk sebenarnya dari api Phoenix. Sepertinya telah memasuki tubuhmu." Yun Xiao tidak menyembunyikan apapun, dia mengangguk dan berkata, "Itu memang ada di tubuhku, tetapi indera spiritualku dihancurkan oleh kekuatan lain, sekarang, saya telah kembali ke keadaan elemen api." Indera spiritualnya dihancurkan oleh kekuatan lain. Feini tercengang, dia tidak bisa membayangkannya sama sekali, dia berkata dengan linglung, "Bagaimana kabar Yingluo?" Yun Xiao sedikit mengernyit saat dia menghela nafas dan berkata, "Kamu melihatnya sendiri, saya gagal maju, saya tidak tahu apa yang terjadi." Gagal maju tidak berarti tidak ada harapan selamanya, hanya saja jalan di depan akan lebih sulit, Feini menghiburnya. Yun Xiao tetap diam, karena itu bukan kegagalan sederhana, tetapi keadaan yang sangat aneh, dia tidak bisa menjelaskannya untuk saat ini, karena dia juga tidak bisa memahaminya. Feini berpikir bahwa dia sangat tertekan, dia dengan lembut menyisir rambutnya yang tersebar di wajahnya dan tersenyum manis, "Tidak apa-apa, bahkan jika kamu tidak bisa maju lagi, aku bisa memberimu tubuh Phoenix Nirvana Surgawi, dengan bantuan api ilahi, itu tidak akan menjadi mimpi untuk berkultivasi ke transformasi ke-9, pada saat itu, aku juga akan bisa menguasai dunia." Mata Yun Xiao beriak, dan emosi yang sedikit tertegun menyebar di dalam hatinya, dia akhirnya mengerti apa yang baru saja terjadi pada Feini, dan dia merasakan darahnya memanas saat dia sangat tersentuh. Tuan Muda Feini telah memasuki transformasi pertama Phoenix Surgawi, dan masa depan seni bela dirinya tidak terbatas, dia bahkan mungkin menjadi kepala keluarga panjang di masa depan, dia mungkin tidak lemah. "Kamu tidak perlu mengatakan apa-apa, aku tahu maksudmu." Feini meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan tersenyum, "Aku akan melakukan yang terbaik untuk memperjuangkan posisi kepala keluarga panjang, tapi aku tidak akan menyerah padamu bahkan jika kamu mau, aku sudah mengatakannya sebelumnya, aku suka yang kuat, dan aku bersedia bertaruh bahwa kamu akan menjadi jenius paling mempesona di era ini, dan bahkan nomor 1 di dunia di masa depan."
Matanya berkedip karena kegembiraan, seolah-olah dia sudah bisa melihat Yun Xiao menguasai dunia. Meskipun saya bukan kecantikan yang tak tertandingi, saya sangat memikirkan diri saya sendiri, di bawah langit ini, tidak ada yang layak untuk cintaku dan layak untukku kecuali kamu, Li Yun Xiao. Dia menatap Yun Xiao dengan penuh kasih sayang dan berkata, kamu pernah muncul di dunia ini sebelumnya, semua orang harus puas dengan itu, tetapi saya tidak mau. Yun Xiao benar-benar tercengang ketika dia mendengar suaranya mengungkapkan pikiran dan perasaannya. Ada apa? Apakah aku tidak layak mendapatkan cintamu? Fei Ni mengerutkan alisnya dan berkata dengan marah, aku tahu kamu memiliki beberapa orang kepercayaan wanita lainnya, Ding Ling, dan Luo Yunsang, mana di antara mereka yang bisa dibandingkan dengan saya? Petik 2. Yun Xiao menggelengkan kepalanya dengan senyum masam dan berkata, terlalu tiba-tiba, aku tidak bisa bereaksi tepat waktu, mari kita bicarakan ini di masa depan. Kemarahan di wajah Fei Ni menghilang dalam sekejap, dia tersenyum dan berkata, baiklah, aku akan mendengarkanmu. Namun, Anda tidak bisa mengusir saya, aku akan tinggal di sini, dan kamu harus meminjamkanku api ilahimu untuk kultivasi. Wajahnya penuh harapan, seperti seorang gadis kecil yang mengemis. Yun Xiao berpikir sejenak dan berkata, api ilahi itu terkait erat denganmu, sementara itu membantu Anda, itu juga dipelihara. Dia membentuk segel tangan dengan satu tangan dan awan api terbang keluar dari antara alisnya, itu melilit Fei Ni dan memindahkannya. Yun Xiao menghela nafas lega, memikirkan pengakuan Fei Ni barusan, ekspresinya berubah beberapa kali, dan pada akhirnya, dia menggelengkan kepalanya dengan senyum masam. Dia mengulurkan tangannya dan meraih udara, dua kotak muncul di telapak tangannya. Yun Xiao menatap kedua kotak itu sebentar, lalu menghela nafas dan menyimpannya. Dua kotak giok berisi pil 95 Supreme dan anggrek Starbus kelas 10, dia awalnya berencana untuk meminum pil Supreme 95 dan mempelajari anggrek Starbus, tetapi keadaan tubuhnya membuatnya benar-benar kehilangan mood untuk minum pil. Bagaimanapun, pil Supreme 95 sudah menjadi pil yang tiada taranya, ada satu pil lebih sedikit di dunia setiap kali dia menggunakannya, jadi dia tidak bisa menyia-nyiakannya dengan mudah, ramuan roh kelas 10 tidak dapat digunakan tanpa kepercayaan mutlak. Setelah menyingkirkan dua kotak giok, dia menelan beberapa pil obat dan harta karun alam, dan mulai bermeditasi di udara untuk mengatur kekuatan asalnya. Bagaimanapun, tubuhnya penuh dengan lubang dan dalam keadaan hancur. Beberapa hari kemudian, cahaya keemasan ditarik ke dalam. Semua luka Yun Xiao telah pulih, dan dia tampaknya berada di bawah pengaruh gelombang energi primordial, kulitnya lebih halus dari sebelumnya. Dia keluar dari meditasinya dan memeriksa tubuhnya, dia bergumam pada dirinya sendiri untuk sementara waktu. Kemudian, dia melambaikan tangan kanannya ke udara, beberapa sinar cahaya melesat dan muncul di depannya satu persatu, berubah menjadi 12 boneka secara total. Meskipun bentuknya sederhana dan kasar, setiap boneka sangat hidup, di bawah bentuknya yang sederhana, mereka memiliki ekspresi yang mengharukan dan memberi orang rasa tekanan. Mereka adalah 6 jia dari orang itu dari klanmu. Yun Xiao menatap 12 boneka itu, dengan kilatan cahaya, kuali besar terbang keluar dari tubuhnya. Dia memukul kuali dengan cetakan telapak tangan, dan sinar cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar, menelan 12 boneka dalam sekejap. Yun Xiao dengan cepat melakukan gerakan mantra dengan kedua tangan, dan semua jenis pola pada kuali menjadi penuh dengan kiroh, seolah-olah mereka masih hidup, sementara karakter maha kuno terus berkedip. Segera setelah itu, ratusan bahan tersebar di langit, di bawah kendali indera spiritualnya, mereka terbang ke kuali satu persatu dan mulai memurnikan. Beberapa hari kemudian, Yun Xiao menyingkirkan kuali, dan 12 boneka semuanya disempurnakan, sekilas, mereka tampak baru. Kulitnya yang gelap memantulkan cahaya 5 warna di bawah cahaya. Selain itu, tidak ada sedikit pun fluktuasi kekuatan asal yang bisa dirasakan dari masing-masing boneka, karena semuanya terkandung di dalamnya. Baru pada saat itulah Yun Xiao menyingkirkan 12 boneka itu dengan puas. Segera setelah itu, cahaya yang menyilaukan tiba-tiba menyala, diikuti oleh suara senjata yang bergetar, dan semburan cahaya bulan. Seberkas cahaya bulan tiba-tiba muncul di tangan Yun Xiao, dan di dalamnya, pedang yang hampir transparan berkedip dan padam, mengeluarkan tangisan ceria.
Dia menggunakan indera ilahinya untuk merasakan pedang, dan ekspresinya segera berubah, jejak kemarahan melintas di matanya. Saat itu, dia telah meninggalkan pedang penghancur bintang yang sangat kuat pada pedang ini, yang hampir bisa memadatkan Qi menjadi pedang terbang untuk dibunuh. Pada saat ini, esensi pedang telah menghilang. Wajah Yun Xiao menjadi gelap, niat pedang pasti telah diambil oleh seseorang, karena pedang itu hanya beredar di tangan tokoh harta karun, orang yang mengambilnya pasti ada hubungannya dengan tokoh harta karun. Jika niat pedang masih ada, itu hampir seperti jimat penyelamat nyawa tambahan, bahkan seorang ahli bintang 9. Puncak bisa terbunuh secara mengejutkan. Pedang saya rusak, mungkinkah seseorang dengan paksa mematahkannya dan mengambil niat pedang di dalamnya? Yun Xiao membelai pedangnya, matanya berkedip dengan kasih sayang. Sesaat kemudian, dia muncul di area teleportasi kota kecil itu. Setelah membayar batu vitalitas yang cukup, dia pergi dalam cahaya teleportasi. Pada saat berikutnya, ada fluktuasi spasial di langit di atas kota kecil. Tiba-tiba, dua pria muncul, mereka berdua sangat muda, tetapi wajah mereka dipenuhi dengan kebanggaan, mereka jelas murid dari sekte besar. Salah satu dari mereka memegang pelat formasi melingkar dan berseru, "Cepat lihat. Ada perubahan energi unsur." Orang lain menatap susunan dis dengan hati-hati dan berkata, "Dilihat dari fluktuasi energi, Kaisar bela diri tingkat tinggi baru saja pergi, pasti Li Yun Xiao, yang kami cari." Sepertinya berita dari sekolah bintang dan bulan itu benar. Orang dari sebelumnya berkata dengan heran, "Cepat, cepat dan kirim pesan kembali, tujuan dari gelombang teleportasi barusan adalah Wufu." Orang lain menghancurkan token jade dan mengirim pesan. "Kota Zhang Emas," tanyanya, "apa? Kota Jinzhang keluarga kami, apa yang dia lakukan di sana? Ah, mungkinkah itu untuk Ying Luo?" Orang pertama mengungkapkan ekspresi aneh dan mengangguk, "Sangat mungkin, tapi kita tidak perlu khawatir tentang hal-hal ini, cepat kirim pesannya kembali, dan itu akan menjadi pahala yang besar." Keduanya buru-buru berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang menuju kota kecil. Beberapa jam kemudian, di luar kota besar lain di wilayah utara kota Zhang Emas, kilatan petir dengan cepat terbang di langit. Teknik gerakan petir bisa menempuh jarak 10.000 mil dalam sekejap, begitu cepat sehingga hampir tidak mungkin untuk dideteksi dengan mata telanjang. Setengah hari kemudian, sambaran petir akhirnya berhenti di dekat gunung. Dengan kilatan kilat, tubuh asli Yun Xiao muncul, dan matanya dipenuhi dengan kejutan. Gunung di depannya curam dan menjulang tinggi, ada cahaya merah samar di langit, dan awan berwarna-warni terbang, itu adalah gunung spiritual dan tanah harta karun. Dia mengeluarkan astrolabe dan melemparkan segel mantra ke dalamnya, semua jenis rune emas beterbangan, dan lingkaran cahaya dan bayangan beriak keluar. Yun Xiao dengan hati-hati memverifikasinya, lalu menyingkirkan astrolabe dan bergumam pada dirinya sendiri, "Itu benar, saya sudah menghitungnya dari lokasi kota Seoul, ini seharusnya menjadi tempat yang dibicarakan Sekte Lompatan." Saat itu, Sekte Lompatan telah menyebarkan debu kristal merah muda untuk memindahkan labu Little King Kong, menurut lokasi spasial yang dia sebutkan, seharusnya di pegunungan ini. Yun Xiao mengeluarkan sebuah kotak emas kecil dan membukanya. Cahaya keemasan berkedip-kedip di dalam kotak, dan ki emas samar berlama-lama di sekitarnya, jarum berbentuk berlian di dalam kotak mulai berputar. Dia menatapnya sebentar, dan alisnya segera terangkat, memperlihatkan ekspresi aneh. Jarum belah ketupat bergoyang ke kiri dan ke kanan dengan kecepatan yang sangat cepat, tidak bisa berhenti, seolah-olah patah. Ki emas terus mengalir keluar darinya, dan terdengar suara gemetar terus-menerus. "Menarik, Ying Luo." Yun Xiao menutup kotak kecil itu dan menatap gunung di bawah dengan tatapan serius. Cakram roh jari peringkat 9 dapat mendeteksi semua harta surgawi peringkat 9 dalam 1000 li, ini juga akan menunjuk ke item dengan peringkat dan karakter tertinggi, sekarang kita tidak bisa menunjukkannya, itu berarti ada banyak harta karun di pegunungan ini yang berada di level yang sama dengan labu Little King Kong. Tubuh labu Little King Kong terbuat dari besi bintang dingin surga utara, emas Ke yang bersinar surgawi, dan bahan berharga lainnya yang tak terhitung jumlahnya, itu sangat berharga dan seharusnya segera dikunci oleh kompas roh jari. Tapi pegunungan ini sangat besar, bagaimana kita bisa menemukannya? Yun Xiao sedikit khawatir saat dia menyebarkan indera ilahi di bawah.
Tiba-tiba, dia mengerutkan kening dan mengungkapkan ekspresi aneh, selain aura sejumlah besar binatang iblis, ada juga jejak banyak manusia. Yun Xiao mengeluarkan slip giok putih dan memindainya di antara alisnya. Slip jade mencatat peta seluruh wilayah utara, meskipun tidak lengkap, itu adalah peta terlengkap yang telah dijelajahi umat manusia di ranah seni bela diri surgawi. Tempat dan wilayah yang tak terhitung jumlahnya melintas di benaknya, dan indera ilahinya akhirnya menemukan kota Jinzang. 150.000 mil selatan kota Jinzang, sebuah pegunungan ditandai dengan asap putih samar. Gunung Dua Dunia adalah salah satu dari 26 pembuluh darah roh tingkat tinggi di bawah kendali keluarga Beiming. Ini sebenarnya pembuluh darah roh tingkat tinggi keluarga Beiming, tidak heran itu sangat langka. Yun Xiao tercerahkan, tetapi kemudian dia mengerutkan kening dan bertanya dengan bingung, jika itu hanya meridian spiritual bermutu tinggi, itu seharusnya tidak dapat mengganggu pelat roh jari tingkat 9. Bahkan pembuluh darah roh tingkat tertinggi tidak dapat dibandingkan dengan bintang dingin surga utara besi, pasti ada harta karun besar dalam pembuluh darah roh ini. Matanya berkedip saat dia melihat pegunungan di bawah dengan keserakahan. Itu tidak benar, ini adalah pembuluh darah semangat tingkat tinggi keluarga Beiming, sepertinya telah digali selama bertahun-tahun. Biasanya, tambang dengan urat roh yang begitu besar akan memiliki guru roh pencari yang berdedikasi untuk disurvei dan diperkirakan. Metode ini jauh lebih rumit dan tepat daripada pelat jari roh. Jika ada harta karun yang berharga, tidak mungkin kita akan melewatkannya. Yun Xiao berpikir sejenak, tetapi dia tidak bisa mengetahuinya. Dia berbalik dan berubah menjadi sambaran petir, terbang ke gunung dan mendarat tepat di sebelah seorang prajurit yang sedang terburu-buru. Siapa itu? Pria itu segera memperhatikan seseorang dan berteriak. Dia bergerak 100 kaki jauhnya dalam sekejap, lalu berbalik dengan waspada dan menatap Yun Xiao sambil berteriak, "Siapa kamu? Apakah Anda dari keluarga Beiming, Sir?" Yun Xiao terkekeh, "Apakah Anda dari keluarga Beiming?" Petik 2. Pria itu mengenakan jubah ungu, dan matanya berkedip saat dia berkata, "Jadi bagaimana jika aku? Jadi bagaimana jika saya tidak? Ini adalah tambang roh bermutu tinggi keluarga Beiming," kata Yun Xiao, "itu normal jika ya, tetapi jika tidak, saya minta maaf." "Tuan, apakah Anda dari keluarga Beiming?" Mata pria itu menyipit dan dia bertanya dengan dingin. Pertanyaannya telah mengungkap identitasnya. "Tidak," Yun Xiao terkekeh. "Lalu kenapa kamu ikut campur dalam urusan orang lain?" Mata pria itu menjadi gelap. Yun Xiao berkedip dan berkata, "Aku baru saja lewat, saya sedikit penasaran, saya perhatikan bahwa ada banyak pembudidaya di Gunung Dua Dunia, tetapi mereka tampaknya bukan dari keluarga Beiming." Rasa ingin tahu selalu menjadi penyebab utama kematian. Pegunungan ini berjarak lebih dari 100.000 mil dari kota emas Zhang terdekat. Pria itu mencibir dan berkata dengan mengejek, "Ini akan memakan waktu beberapa hari untuk sampai ke sana. Anda benar-benar kebetulan lewat di sini dan tahu bahwa ini adalah Gunung Dua Dunia. Anda juga tahu bahwa ada banyak pembudidaya yang bukan dari keluarga Beiming. Cek-cek, kebetulan, ini benar-benar luar biasa. Mengapa saya tidak, kebetulan, sebelumnya?" Yun Xiao tertawa terbahak-bahak, dia tahu bahwa pihak lain adalah orang yang berhati-hati, dan dia telah melihat begitu banyak kekurangan. Sekaligus batuk, "Saya memang datang ke Gunung Dua Dunia untuk sesuatu, tetapi saya tidak tahu apa yang terjadi untuk menarik begitu banyak pembudidaya yang kuat. Bukankah ini urat biji roh bermutu tinggi keluarga Beiming? Siapa yang berani bertindak sembrono di sini?" Pria itu jelas tidak mempercayainya, dia mendengus dan berkata, "Kamu berpura-pura bodoh, tapi di mataku, kamu benar-benar bodoh. Silakan pergi, aku tidak ingin pergi denganmu." Dengan jentikan jubah ungu, pria itu hendak pergi. Sosok Yun Xiao berkedip saat dia berteleportasi di depan pria itu dan mengulurkan tangan untuk menghalangi jalannya. Pria itu terkejut, dan matanya dipenuhi amarah saat dia berteriak, "Apa yang kamu lakukan?" Jejak ketakutan melintas di matanya, dia terkejut dengan kecepatan teknik gerakan pihak lain, dia sama sekali tidak bisa menangkapnya. Sambil tersenyum, Yun Xiao mengulurkan tangannya dan membuka telapak tangannya, sebuah batu giok hijau kuno muncul di telapak tangannya, dan dia menyerahkannya, "Tolong jangan tersinggung, Yang Mulia, saya memang memiliki masalah pribadi yang harus ditangani,
dan saya tidak tahu mengapa begitu banyak prajurit tiba-tiba muncul di gunung perbatasan, tolong beritahu saya, sepotong batu giok biru kelas 9 ini dapat dianggap sebagai pembayaran atas informasi tersebut. Pria itu menatap Lan Lin Jade di telapak tangan Yun Xiao dengan ekspresi muram, setelah memastikan bahwa giok memang barang kelas 9, dia tampak terkejut dan berkata, kamu benar-benar tidak berpura-pura bodoh. Yun Xiao melemparkan batu giok sambil tersenyum dan berkata, orang bisa berpura-pura bodoh, tetapi item kelas 9 ini tidak bisa. Orang itu mengambil giok dan benar-benar mempercayainya, tidak ada yang cukup murah hati untuk memberikan materi tingkat ke-9 hanya untuk berpura-pura bodoh. Dengan membalikkan tangannya, dia menyimpan batu giok, ekspresinya segera menjadi jauh lebih lembut saat dia bertanya, lalu mengapa kamu datang ke Gunung Dua Dunia? Aku mencari sesuatu yang telah hilang, kata Yun Xiao, dulu itu milik saya baru-baru ini menerima berita bahwa item itu harus ada di Gunung Dua Dunia. Pria itu mengerutkan kening, seolah-olah dia tidak bisa mengerti, tapi, melihat Yun Xiao tidak mau mengatakan lebih banyak, dia tidak bertanya lebih jauh, sebenarnya, itu bukan rahasia, itu sudah menyebar di kota Jinzang, para penambang di Gunung Dua Dunia menemukan sesuatu yang tidak biasa belum lama ini, seluruh pegunungan bersinar di malam hari. Harta karun, Yun Xiao berseru kaget, harta karun telah muncul. Petik 2, pria itu meliriknya dan melanjutkan, pada awalnya, orang-orang dari keluarga Beiming juga berpikir begitu, mereka menggali tambang besar, dan di dalamnya ada reruntuhan yang dulunya dihuni, itu mencakup area seluas puluhan ribu hektar. Puluhan ribu mu, Yun Xiao terkejut, dan matanya berkedip seolah-olah dia telah mengerti sesuatu, jadi kamu mengatakan bahwa tempat ini dulunya adalah sekte, tetapi kemudian terkubur dalam sejarah. Kamu bukan dari daerah ini, kan? Tanya pria itu. Memang, kata Yun Xiao, saya baru saja datang ke utara belum lama ini. Pria itu mengangguk dan berkata, itu saja, jika tidak mungkin Anda bahkan tidak tahu tentang Gunung Dua Dunia, yang dulunya merupakan tanah suci bagi para pembudidaya yang menyendiri. Gunung Dua Dunia memiliki reputasi besar di daerah kota Jinzang, meskipun itu bukan sekte, itu lebih terkenal daripada sekte. Saat itu, hampir semua pembudidaya pengembara di wilayah utara berkumpul di sini dan menjadikan gunung spiritual dan sungai besar ini sebagai tempat tinggal sementara mereka untuk kultivasi. Begitu, kata Yun Xiao, ternyata itu adalah organisasi pembudidaya keliling, tempat yang ditemukan keluarga Beiming kali. Ini harus menjadi basis dari organisasi pembudidaya nakal ini, bahkan jika harta karun ditemukan, mengapa mereka tidak menyegel gunung? Dengan kekuatan keluarga Beiming, bahkan jika mereka tidak mengirim ahli, selama mereka mengeluarkan perintah Beiming, tidak ada yang berani memasuki gunung ini. Orang itu berkata, Anda benar ketika kami pertama kali menemukan reruntuhan seni bela diri kuno di Gunung Dua Dunia, keluarga Beiming menyegel pegunungan dan menjelajahi daerah itu sendiri, namun, kami tidak hanya tidak menemukan harta karun, tetapi pembangkit tenaga listrik juga jatuh satu demi satu, bahkan dua penguasa bela diri tingkat tinggi yang bertanggung jawab atas pegunungan ini mati satu demi satu. Apa? Yun Xiao tercengang, bagaimana ini bisa terjadi? Kekuatan penguasa bela diri tingkat tinggi sudah cukup untuk mengubah dunia dan bintang-bintang, bahkan jika dia mati, itu pasti peristiwa besar dan menyebabkan keributan besar. Itu seharusnya terjadi, tetapi kenyataannya adalah bahwa dua supremes bela diri tingkat tinggi meninggal begitu saja, kata pria itu, jejak ketakutan muncul di wajahnya saat dia berkata, setelah itu, keluarga Beiming menyelidiki untuk waktu yang lama, tetapi mereka masih tidak dapat menemukan alasannya, namun, fenomena aneh di langit malam masih sekuat biasanya. Yun Xiao tampak sedikit tercerahkan saat dia berkata, saya secara kasar mengerti apa yang terjadi selanjutnya, dengan sifat keluarga Beiming, mereka pasti akan mengalihkan risiko ke orang lain, jadi, mereka membuka segel dan menyebarkan berita, meminta semua orang untuk mengambil risiko dan mati untuk mereka. Pria itu sedikit terkejut, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Yun Xiao beberapa kali lagi saat dia memuji, itu benar. Kali ini, giliran Yun Xiao yang merasa aneh, karena kamu tahu itu sangat berbahaya, mengapa kalian semua begitu bersemangat untuk datang? Jangan bilang kalian berpikir bahwa kalian bahkan lebih kuat dari keluarga Beiming.
Tidak, saya tidak. Itu karena ada desas-desus yang beredar di kota Jinzang akhir-akhir ini, kata pria itu sambil terkekeh. Dia berkedip dan melanjutkan, sebuah keajaiban telah muncul kembali di Gunung Dua Dunia, ini kesempatan besar, tetapi itu bukan berkah. Wajah Yun Xiao menjadi gelap, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek. Benar saja, harta karun itu telah membutakan mataku. Ini jelas merupakan trik kecil oleh keluarga Beiming untuk mengelabui semua orang agar mengambil risiko untuk mereka. Pembangkit tenaga listrik yang dapat berkultivasi ke peringkat bela diri Supreme semuanya sangat berbakat dan telah menemukan banyak peluang. Tidak bisakah kamu melihat melalui skema kecil ini? Pria itu terkekeh dan menyentuh ujung hidungnya dengan jarinya. Tidak heran Anda berpikir seperti ini, itu sifat manusia. Namun, bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa ramalan ini berasal dari lot ilahi yang mistis? Yun Xiao gemetar dan berkata dengan heran, lot mistik divine keluarga Duanmu. Apakah itu benar? Tentu saja itu benar. Pria itu menjawab dengan wajah lurus, banyak ahli telah melihatnya dengan mata kepala sendiri, dan bahkan keluarga Beiming mulai memperhatikannya secara khusus. Awalnya saya berpikir bahwa itu hanya reruntuhan kecil dengan paling banyak beberapa hal kecil yang muncul, tetapi sekarang saya telah mengirim seorang lelaki tua. Su tua dari keluarga Beiming pasti kaisar bela diri bintang 9. Wajah Yun Xiao menjadi serius saat dia berkata dengan suara yang dalam, keluarga Duanmu mungkin misterius, tetapi keterampilan ramalan mereka tak tertandingi. Selain itu, mereka tidak hanya akan melakukan ramalan secara acak tanpa alasan, sepertinya situasi di sini sangat istimewa. Iya, kata pria itu, selain itu, teknik ramalan. Keluarga Duanmu dibagi menjadi 4 tingkatan, langit, bumi, hitam, dan kuning. Fakta bahwa fenomena di sini membutuhkan penggunaan lot ilahi tingkat hitam sudah cukup untuk menjelaskan masalahnya. Wajah Yun Xiao penuh pikiran. Dia awalnya hanya datang untuk menemukan labu Little King Kong, semuanya ada dalam perhitungannya, dengan koordinat spesifik dan pelat roh jari, tidak butuh beberapa hari. Namun, pelat penunjuk spiritual tidak hanya kehilangan efektivitasnya, tetapi juga melibatkan lot mistik divine keluarga Duanmu, akan sulit untuk menyelesaikan masalah ini dalam waktu singkat. Lalu apa arti nubuat dengan, kesempatan besar adalah berkat tetapi bukan berkat? Tanyanya. Pria itu tertawa, selama itu adalah kesempatan, itu akan selalu melibatkan perselisihan kepentingan, dan itu pasti akan menyebabkan badai berdarah. Pada akhirnya, hanya yang mampu yang dapat menempatinya, adapun mereka yang tidak mampu, itu secara alami bukan berkah. Yun Xiao mengerutkan kening, dia merasa bahwa penjelasannya agak mengada-ada, tetapi itu masuk akal. Apakah nasib Tuhan yang misterius menyatakan kapan keajaiban ilahi akan turun? Besok. Pria itu menjawab, kebetulan seperti itu. Yun Xiao tiba-tiba memiliki perasaan aneh, dia baru saja tiba, dan dia sudah menemukan hal seperti itu, seolah-olah apa yang disebut keajaiban sedang menunggunya. Hehe, kata pria itu, setiap orang yang datang ke Gunung Dua Dunia adalah untuk ini. Saya khawatir akan ada lebih banyak orang yang datang besok. Saya dapat melihat bahwa Anda memiliki keterampilan yang luar biasa, jadi apapun itu, lebih baik mengesampingkannya terlebih dahulu dan menunggu keajaiban ilahi berakhir. Baiklah, kata Yun Xiao, saya tidak tahu apa yang ingin saya lakukan, saya hanya akan menunggu dan melihat apa yang disebut mukjizat itu. Jika itu masalahnya, mengapa kamu dan aku tidak membentuk aliansi dan bepergian bersama? Kita bisa saling menjaga. Orang harus tahu bahwa banyak ahli akan mencari aliansi saat ini, bagaimanapun, kekuatan mereka terbatas. Jangan bicara tentang pembudidaya lain, hanya keluarga Beiming saja sudah cukup untuk membuat semua orang pusing. Yun Xiao berpikir sejenak, lalu menolak, lupakan saja, saya terbiasa sendirian, saya suka bebas, saya benar-benar minta maaf. Senyum di wajah orang itu membeku, dan berangsur-angsur menjadi dingin. Dia mendengus, karena itu masalahnya, aku tidak akan memaksamu. Saya sudah memberitahu Anda semua yang perlu saya katakan, itu sepadan dengan batu giok biru itu, semoga Anda beruntung. Dia menangkupkan tinjunya dan tidak tinggal lebih lama lagi, dia menggunakan teknik tubuhnya dan menghilang ke pegunungan dalam beberapa kilat. Karena banyak ilahi mistik telah muncul, keajaiban ini kemungkinan besar benar. Saya ingin tahu apakah ada orang dari keluarga Duanmu yang muncul di sini. Yun Xiao berpikir keras sendirian. Dia mengeluarkan pelat roh jari lagi,
hanya untuk melihat bahwa jarumnya masih bergetar hebat, dia tidak bisa menemukannya sama sekali, jadi dia hanya bisa menghela nafas tak berdaya. Kemudian, dia menggunakan persepsi ilahinya untuk memindai seluruh pegunungan, dia menemukan bahwa memang ada semakin banyak seniman bela diri, selain itu, kebanyakan dari mereka tampaknya berkumpul di lembah gunung ratusan mil jauhnya. Setelah memikirkannya sebentar, dia mengerti bahwa Cole pasti tempat yang penting, dan pria berjubah ungu itu pasti memiliki hal lain untuk dikatakan. Dia segera terbang ke udara dan terbang menuju Cole dengan kecepatan normal, untuk menghindari menarik perhatian jika teknik melarikan diri terlalu cepat. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh, memang ada sebidang tanah datar di kedalaman pegunungan yang berukuran lebih dari 1000 hektar. Yun Xiao mengamati area itu dengan hati-hati. Cole berada di tengah-tengah beberapa puncak, dan tampaknya menjadi area pertambangan penting untuk biji roh, karena ada pecahan batu yang tersebar di mana-mana. Apalagi ada jejak penggalian di sekelilingnya, setidaknya setengah dari tanah datar digali oleh manusia. Dia berdiri di udara dan melihat ke bawah, segera menarik perhatian banyak orang. Meskipun ada orang yang terbang di langit, kebanyakan dari mereka adalah orang-orang dengan kekuatan terbatas, tertinggi bela diri tingkat tinggi seperti dia masih sangat menarik perhatian. Indra ilahi Yun Xiao menyapu area itu tanpa menahan diri, dan dia tidak bisa menahan cemberut. Tidak ada satupun kaisar bela diri tingkat tinggi, bahkan pria berjubah ungu yang dia temui sebelumnya. Dia melihat sekeliling dan terbang ke bawah, mendarat di samping seorang pria jangkung dan kuat. Dengan jentikan jarinya, kekuatan penghalang menyebar dan berubah menjadi penghalang melingkar yang langsung menutupi mereka berdua. Pria itu sangat khawatir dan mengungkapkan ekspresi ngeri. Dia berkata dengan ketakutan, "Tuhanku, apa yang engkau lakukan?" "Jangan gugup," kata Yun Xiao, "saya hanya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Anda hanya perlu menjawabnya dengan jujur." Pria kekar itu menghela nafas lega, karena pihak lain telah mengatakan demikian, dia pasti tidak akan menyakitinya dengan santai, apalagi ada banyak pembudidaya di sini, jadi dia tidak boleh bertindak gegabah. Dia hanya berada di puncak alam kehormatan bela diri, dia datang ke sini untuk menguji keberuntungannya dan melihat apakah dia bisa memiliki kesempatan untuk menerobos ke alam bela diri tertinggi. Saya tidak tahu apa yang ingin ditanyakan Yang Mulia, tetapi saya pasti akan memberitahu Anda semua yang saya tahu. Ekspresi pria kekar itu segera menjadi hormat dan berperilaku baik. Aura Yun Xiao membuatnya takut untuk menunjukkan sedikit pun kemarahan. "Ya," Yun Xiao mengangguk, "mengapa semua orang berkumpul di sini? Mungkinkah ini adalah tempat di mana mukjizat itu muncul?" "Bukan itu masalahnya," jawab pria kekar itu, "karena fenomena itu tepat di atas kita, apalagi medan di sini datar, jadi mudah untuk mengumpulkan orang." Yun Xiao mengangguk diam-diam, itu hampir seperti yang dia harapkan. Dia terus bertanya, "Mengapa tempat ini dipenuhi dengan orang-orang dengan basis kultivasi yang lemah? Bahkan tidak ada tertinggi bela diri tingkat tinggi di sini." Pria kekar itu terkejut, dia tidak bisa mengatakan basis kultivasi Yun Xiao, tetapi menilai dari nada suaranya, dia tampaknya menjadi penguasa bela diri tingkat tinggi. Para penguasa yang kuat itu semuanya telah memasuki reruntuhan, kita tidak berani masuk karena kita terlalu lemah. Selain itu, ada orang-orang dari keluarga Beiming yang menjaga tempat itu, jadi mereka yang tidak memenuhi persyaratan tidak diperbolehkan masuk. Dia berbicara dalam satu tarikan napas, bahkan tidak berani bernapas. Meskipun dia tampak sangat hormat di permukaan, dia masih curiga di dalam hatinya, meskipun dia tidak bisa melihat melalui basis kultivasi Yun Xiao. Usianya memang benar, dia tidak percaya bahwa pria di depannya adalah penguasa bela diri tingkat tinggi. "Saya mengerti." "Ya," Yun Xiao mengangguk dan berkata, "Di mana peninggalan itu? Apa syarat untuk masuk?" Pria kekar itu menunjuk dengan jarinya dan berkata, "Ada terowongan tambang di dasar gunung di utara yang mengarah langsung ke peninggalan. Seluruh peninggalan sebenarnya tepat di bawah kol ini berkali-kali lebih lebar dari tanah datar ini. Adapun persyaratan masuk, saya tidak yakin tentang mereka." Bersambung